Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas mengenai pajak kendaraan bermotor atau PKB. Sebelumnya, apa itu pajak kendaraan bermotor? Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Pajak ini berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, PKB dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor sebagai bentuk kontribusi terhadap pengelolaan jalan dan fasilitas umum lainnya. Namun, dalam praktiknya ini, pelaksanaan pemungutan PKB sering menghadapi berbagai kendala, keterbatasan teknologi, dan masalah administrasi. Oleh karena itu, observasi ini dilakukan untuk memahami bagaimana PKB diimplementasikan di lapangan yang terjadi di Samsat, Jakarta Utara dan Pusat, termasuk proses pemungutan dan kendala yang dihadapi, serta upaya apa yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan ke depannya. Metode observasi yang dilakukan adalah observasi langsung di kantor Samsat, Jakarta Utara dan Pusat, dan pengumpulan data dokumentasi terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Jenis yang diamati dalam laporan observasi kali ini adalah pajak STNK yang mencakup pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan bersamaan dengan proses perpanjangan atau penerbitan ulang surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Pajak ini merupakan kewajiban tahunan pemilik kendaraan sebagai bentuk legalisasi penggunaan kendaraan di jalan raya. Proses pemungutan pajaknya ini dilakukan dengan cara pemilik kendaraan bermotor melakukan fotokopi dokumen yang berisi STNK, BPKB asli, dan KTP asli. Setelah itu, pemilik kendaraan akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke loket pendaftaran dan akan menunggu untuk dipanggil. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan pembayaran pajak tersebut. Setelah dipanggil, pemilik kendaraan akan mengambil berkas dan menyerahkannya ke loket pembayaran. Lalu setelah itu kita akan menunggu lagi beberapa saat untuk dipanggil kembali. Setelah dipanggil, kita dapat melakukan pembayaran di loket menggunakan QRIS atau cash. Setelah itu, kita akan menyerahkan berkas di loket pembayaran ke loket pengambilan STNK. Dan setelah itu, kita akan menunggu kembali beberapa saat untuk dipanggil kembali. Setelah nama pemilik kendaraan dipanggil, maka pemilik kendaraan dapat mengambil STNK baru di pengambilan STNK. Itulah proses pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di Samsat, Jakarta Utara dan Pusat. Berdasarkan hasil observasi terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB yang ada di kantor Samsat, Jakarta Utara dan Pusat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKB sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Kendaraan atau PDRD. Proses pemungutan pajak berjalan melalui tahapan pendaftaran kendaraan, perhitungan nilai jual kendaraan, pembayaran melalui loket atau aplikasi daring. Secara umum, sistem pemungutan ini efektif dalam mendukung pengumpulan pendapatan asli daerah. Namun, kendala-kendala tertentu masih ditemui dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kesadaran sebagian wajib pajak yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dan kurang optimalnya sistem teknologi yang digunakan. Meskipun sudah ada sistem pembayaran daring, implementasinya belum sepenuhnya efisien dan masih banyak wajib pajak yang mengandalkan sistem manual dengan cara datang langsung ke Samsat, Jakarta Utara dan Pusat, yang menyebabkan antrian yang begitu panjang di kantor Samsat. Selain itu, pengawasan yang terbatas juga menjadi tantangan dalam memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Peran subjek pajak ini yaitu pemilik kendaraan bermotor sangat penting dalam memastikan pemungutan pajak berjalan dengan lancar. Mereka bertanggung jawab untuk mendaftarkan kendaraan mereka dan melaporkan perubahan data kepemilikan dan membayar pajak tepat waktu. Sementara itu, objek pajak sendiri yaitu kendaraan bermotor dijadikan dasar penghitungan pajak yang harus dibayar sesuai dengan nilai jual kendaraan dan koefisien bobot yang berlaku. Secara keseluruhan, meskipun implementasi PKB di daerah ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti digitalisasi penuh dalam proses pendaftaran dan pembayaran,
serta peningkatan pengawasan agar dapat meminimalkan kebocoran penerimaan pajak. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan meliputi pengembangan sistem teknologi yang lebih efisien, peningkatan kesadaran wajib pajak melalui edukasi, dan penambahan jumlah petugas pajak untuk memperlancar proses pemungutan pajak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemungutan PKB atau pajak kendaraan bermotor dapat menjadi lebih efisien dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Itulah laporan observasi yang dilakukan di Samsat Jakarta Utara dan Pusat. Terima kasih.